Bab 1080. Peringkat ke-39 di Rank of Martial. Seiring dengan pilar darah naik ke langit, energi pedang berwarna merah darah dengan kekejaman dan niat membunuh yang luar biasa, serta jiwa pedang alam ketiadaan, melintas di lapangan. Banyak orang belum tersadar, telapak tangan Bubi Luo langsung dipotong menjadi ketiadaan. Kemudian cahaya darah menembus tubuh Bubi Luo yang berada di belakang panggung kompetisi. Mata Bubi Luo langsung melebar, dan tubuhnya kaku. Namun cahaya darah itu belum hilang, dan melesat ke arah halaman belakang perguruan. Namun saat hendak mengenai halaman perguruan, sebuah tangan raksasa merobek ruang tersebut, lalu menyerang ke energi pedang berwarna darah itu. Boom! Energi pedang berwarna darah langsung menghilang, dan tangan raksasa itu naik dengan perlahan. Setelah energi pedang berwarna darah itu meledak, gelombang yang dipancarkan segera menghilang. Segera setelah itu, tangan raksasa itu menghilang dan semuanya kembali tenang. Kemudian, seorang pria tua berambut putih muncul di lapangan. Orang tua itu melirik Bubi Luo yang berada di kejauhan. Saat ini Bubi Luo juga melihat ke orang tua berambut putih itu. Di matanya, penuh dengan permohonan. Namun, orang tua berambut putih itu sedikit menggelengkan kepalanya. Boom! Seluruh tubuh Bubi Luo benar-benar meledak, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Pendekar suci tumbang. Pendekar suci tingkat tinggi tumbang begitu saja. Ekspresi semua orang menjadi serius. Termasuk Todi Yun, Joshua Wu dan Bram Han dari fraksi Konfusianisme. Jurus pedang warrior yang barusan terlalu menakutkan. Datangnya terlalu tiba-tiba, jangankan Bubi Luo, bahkan mereka pun mungkin akan tumbang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada warrior yang seperti manusia berdarah yang berada di lapangan. Pada saat ini, tubuh warrior yang memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan. Niat membunuh yang mengerikan membuat semua orang di lapangan bergidik, terutama mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk gemetaran. Di tangan kiri warrior yang adalah pedang darah, pada saat ini, pedang darah ini dengan liar menyerap darah Bubi Luo yang sebelumnya dipenggal. Bagi Burial Sky, semakin kuat orang itu, rasa darahnya akan semakin enak. Warrior yang sedikit menutup matanya, dan seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus, di sebelahnya ada Irene An. Tatapan Irene An tertuju pada orang tua berambut putih yang baru saja muncul. Pemecah langit berputar dengan kecepatan tinggi di tangannya, dan ekspresinya terlihat waspada. Orang tua berambut putih itu melirik Irene An, lalu berjalan menuju warrior yang. Melihat adegan ini, Todi Yun dari fraksi Konfusianisme sedikit menyipitkan matanya. Kemudian memutar tangan kanannya, dan sebuah jimat meledak dari tangannya. Segera, orang tua berambut putih itu tiba di tempat yang berjarak 10 langkah dari warrior yang. Syuh! Tombak di tangan Irene An langsung melesat keluar, dan dalam sekejap tiba di depan orang tua berambut putih itu. Ekspresi orang tua berambut putih itu tidak berubah. Jarinya diletakkan sedikit di atas pemecah langit yang ada di tangan Irene An. Pemecah langit berguncang hebat, lalu memantul kembali, dan jari orang tua berambut putih itu juga sedikit gemetar. Ada beberapa retakan yang tidak terdeteksi di atasnya. Ekspresi terkejut melintas di mata orang tua berambut putih itu. Dia mendongak, menatap Irene An, dan berkata, "Senjata yang bagus, orangnya juga memiliki kekuatan yang lumayan. Apakah kamu adalah murid dari perguruan Lautan Awan?" Irene An menggenggam erat pemecah langit. Saat ini, tangannya sedang gemetaran, bukan karena takut,
tapi disebabkan oleh kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam pemecah langit saat menangkap pemecah langit tadi. Meskipun lumayan, tapi itu masih terlalu lemah. Setelah orang tua berambut putih itu berkata, tangan kanannya direntangkan ke depan, dan tekanan kuat menyembur keluar, itu langsung menyelimuti Irene Ann. Boom! Pada saat ini, konsepsi niat yang menakutkan muncul dari tubuh Irene Ann dan melawan kekuatan orang tua berambut putih itu. Jiwa tinju. Lumayan, tapi masih belum cukup. Orang tua berambut putih itu sedikit menggelengkan kepalanya. Dan pada saat ini, boom! Konsepsi niat lain keluar dari tubuh Irene Ann. Kedua konsepsi niat tiba-tiba bergabung menjadi satu untuk melawan tekanan dari orang tua berambut putih itu. Jiwa pertarungan. Ada sedikit keterkejutan di mata orang tua berambut putih itu. Ketika orang tua berambut putih itu baru selesai berbicara. Bum bum bum. Lagi-lagi muncul beberapa konsep niat dari tubuh Irene Ann. Konsepsi niat ini langsung menyatu membentuk konsepsi niat baru. Saat ini, tekanan yang diberikan oleh orang tua berambut putih itu kepada Irene Ann sudah tidak berpengaruh sedikit pun. Pada saat ini, semua orang di lapangan terkejut, dan Joshua Wu langsung berdiri, matanya penuh dengan ketakjuban. Jiwa pertarungan, jiwa tinju, jiwa tombak. Ekspresi orang tua berambut putih itu juga tampak kaget, ternyata kamu memiliki 6 konsepsi niat, dan semuanya alam ketiadaan. Yang lebih mustahil adalah kamu bisa menggabungkan semuanya menjadi satu, dan berubah menjadi sebuah konsepsi niat baru. Bagus, sangat bagus, tidak disangka ternyata di Kingsu bisa ada seorang jenius seperti kamu. Awalnya aku merasa tidak tega padamu, tetapi dari ekspresimu, seperti kamu juga tidak akan melepaskan fraksi hukum. Kalau begitu, semuanya mati saja. Orang tua berambut putih itu hendak bertindak. Pada saat ini, warrior yang berada di samping tiba-tiba membuka matanya. Di antaranya, 2 pilar darah keluar, dan langsung tiba di depan orang tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu tanpa ekspresi, dia sedikit menggerakkan tangan kanannya, dan 2 pilar darah segera menghilang. Pedang ganas, haus darah, membiarkanmu hidup adalah bencana, mati saja. Setelah mengatakan itu dia hendak bertindak, dan pada saat ini, seorang pria tua berjubah ungu tiba-tiba muncul di lapangan. Orang tua berjubah ungu itu tidak mempedulikan orang tua berambut putih itu, tetapi datang ke depan warrior Yang dan Irene Ann, lalu hendak melakukan sesuatu. Orang tua berjubah ungu itu menatap Irene Ann, tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak ada niat buruk kepadanya." Setelah dia mengatakan itu jarinya menunjuk ke tengah alis warrior Yang, dan sebuah energi hitam biru menembus ke dalam pusat alis warrior Yang dari ujung jarinya. Boom! Tiba-tiba, ada kilatan darah dari tengah alis warrior Yang, dan jari orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba terlempar. Orang tua berjubah ungu itu juga terpental mundur beberapa langkah. Ini pedang yang sangat kuat, bahkan aku pun tidak bisa mengendalikannya. Ekspresi terkejut melintas di mata orang tua berjubah ungu itu. Pada saat ini, warrior Yang tiba-tiba menutup matanya. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai kembali normal. Segera, warrior Yang kembali normal sepenuhnya. Setelah membuka matanya, warrior Yang menarik napas dalam-dalam, dia masih merasa sedikit takut. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa menekan niat membunuh dan kebencian dari Burial Sky. Jika bukan karena jiwa pedang alam ketiadaannya meningkat pesat, dia tidak akan berani mengeluarkan Burial Sky. Sebelumnya, dia menggunakan niat pedang alam ketiadaan untuk menekan niat membunuh,
dengan demikian baru bisa membuatnya tidak digelapkan oleh niat membunuh. Kalau dulu, jiwa pedang alam ketiadaan sama sekali tidak bisa menekan niat membunuh. Namun jiwa pedang alam ketiadaan miliknya saat ini bukan lagi jiwa pedang-pedang alam ketiadaan sebelumnya. Setelah berkali-kali dipadatkan olehnya, dia tidak hanya mempelajari jiwa pedang kekritisan, jiwa pedang alam ketiadaan juga sudah berubah. Oleh karena itu saat ini jiwa pedang alam ketiadaan tidak lebih lemah dari niat membunuh alam ketiadaan. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan menatap orang tua berjubah ungu yang berada di depannya, dia merasa sedikit lega. Dia tiba-tiba mengeluarkan Burial Sky, selain karena dia memang benar-benar ingin membunuh Bubi Luo, dia juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk membuktikan kehebatannya kepada fraksi Konfusianisme. Fraksi Konfusianisme diam saja sejak awal hingga Bubi Luo menindas mereka. Menurutnya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah sepenuhnya tidak mau mempertahankan perguruan lautan awan. Kedua adalah untuk melihat kemampuannya, apakah layak diperjuangkan fraksi Konfusianisme dan bertarung dengan fraksi hukum. Dia tidak bisa menjamin kemungkinan kedua, tetapi dia harus berjuang sekali, karena Bubi Luo itu sudah jelas-jelas tidak tahu malu. Sekarang melihat orang tua berjubah ungu ini muncul, dia tahu bahwa kemungkinan kedua yang benar. Sudah bertahun-tahun lamanya, Henry Sang akhirnya bisa mendidik dua orang yang kemampuannya lumayan. Orang tua berjubah ungu itu menatap warrior yang sedikit mengangguk, dan berkata, Henry Sang adalah salah satu dari muridku. Dia dulu lumayan, tapi sayangnya dia terlalu keras, sama sepertimu. Warrior yang tidak berbicara, juga tidak tahu harus mengatakan apa. Jeffrey Su, apakah kamu ingin melindungi kedua orang ini? Pada saat ini, orang tua berambut putih yang berada di kejauhan tiba-tiba berkata. Orang tua berjubah ungu yang bernama Jeffrey Su menoleh untuk melihat ke orang tua berjubah putih, dan berkata, Ronnie Su, fraksi hukum kali ini sudah keterlaluan. Keterlaluan. Orang tua berambut putih yang bernama Ronnie Su tersenyum tipis dan berkata, orang ini telah membunuh banyak murid dari fraksi hukum. Baru saja membunuh tetua si pimpinan dari fraksi hukum. Apakah kamu tidak melihatnya? Mengapa dia membunuh murid dari fraksi hukum? Kamu seharusnya sangat paham akan itu. Ujar Jeffrey Su dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Ronnie Su berkata, aku hanya tahu orang yang membunuh harus membayarnya dengan nyawa. Kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung, apakah kamu mau bertarung? Ujar Jeffrey Su. Ronnie Su sedikit menyipitkan matanya dan hendak berbicara. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, bisakah aku mengatakan beberapa patah kata? Bicaralah, ujar Jeffrey Su. Warrior yang melihat ke sekeliling, lalu berkata, di lapangan ada perguruan rusa putih, ada juga kekuatan lain dari Senzu di daratan tengah. Semua yang terjadi sebelumnya, mungkin semuanya sudah melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, dan kalian juga mengerti. Tentu saja, aku tidak ingin meminta kalian untuk menyebutkan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena siapapun yang lebih kuat adalah yang paling benar. Fraksi hukum sekarang lebih kuat dari kami, jadi apa yang dia katakan adalah yang paling benar. Setelah berbicara sampai ini, warrior yang menatap Ronnie Su dan berkata, perguruan lautan awan hanyalah kekuatan kecil, tidak bisa melawan fraksi hukum, juga tidak dapat menyinggung kalian. Semua orang dari fraksi hukum, dalam kompetisi ini, bolehkan perguruan lautan awan mengaku kalah. Karena aku takut jika kompetisi terus berlanjut, maka akan ada master pendekar kaisar yang muncul.
Mendengar apa yang dikatakan warrior Yang, semua orang di lapangan melihat ke arah fraksi hukum dan yang lainnya. Joshua Wu menatap fraksi hukum dan yang lainnya, melengkungkan bibirnya, dan ada sedikit makna meremehkan di sudut mulutnya. Kali ini fraksi hukum benar-benar menindas yang kecil dan menekan orang dengan kekuatan. Perilaku seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan tingkat berlian. Jika Bobby Luo dalam beberapa kali tindakannya langsung membunuh warrior Yang, ya sudahlah. Dengan demikian, tidak akan ada masalah apapun. Tetapi hal yang konyol adalah sudah menindas yang kecil dan tidak berhasil, malah sebaliknya diri sendiri yang terbunuh. Ini sangat memalukan. Yang paling konyol adalah sekarang ada orang tua hebat yang ingin menindas junior. Saat ini banyak murid fraksi hukum merasa malu. Jika masalah ini tersebar, maka martabat fraksi hukum akan benar-benar hancur. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Sungguh, teman-teman fraksi hukum, mohon kalian ampuni dan lepaskan perguruan lautan awan. Meskipun aku memiliki kepercayaan diri, namun belum cukup percaya diri untuk melawan pendekar kaisar. Sungguh, kami menyerah, kami sudah tidak bisa melawan." Ekspresi fraksi hukum dan yang lainnya bahkan semakin tidak enak dipandang. Perkataan warrior yang ini seperti sebuah tampar bagi mereka. Ronnie Su menatap warrior yang sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, "Kamu ingin pertarungan yang adil, aku akan memberimu pertarungan yang adil." Selesai mengatakan ini, dia berbalik dan menarik kedua tangannya. Ruang hampa di depannya langsung terbuka, kemudian tangan kanannya diulurkan ke depan. Tak lama kemudian seorang pria ditarik keluar. Thanos. Melihat pria ini, ekspresi Jeffrey Su langsung berubah. Tidak hanya Jeffrey Su, tetapi ekspresi Joshua Wu dan Bram Han yang berada di kejauhan juga berubah. Thanos. Peringkat ke-39 di rank of martial. Guru Su. Pria itu menatap Ronnie Su dengan bingung. "Habisi ketiga orang ini," ujar Ronnie Su dengan dingin. Thanos sedikit terkejut, lalu berbalik untuk melihat ke warrior Yang dan yang lain. Dia melihat warrior Yang dan yang lainnya dari atas ke bawah, kemudian berkata, "Jangan buang waktu, ayo maju bersama. Maju bersama. Bersambung."